Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello people. Welcome back to the English online course with me, Miss Rani. How are you today? Okay, I hope that all of you in a healthy condition wherever you are. So guys, before we start our lesson today, it is better that we are praying together. Let's pray, begin. Finish. So guys, because of this pandemic, we know that we could not go to school to learn the English course in the classroom. But don't worry, because you are still could learn English with me, Miss Rani. And today, Miss Rani will teach you the new material that you already familiar with. Are you ready for joining my class today? Okay, let's get started. So guys, before we go to our material today, do you still remember what we have learned on the previous? Apakah kalian masih ingat kita belajar materi apa pada pertemuan yang lalu? Apakah masih ada yang ingat? Alright, it is about analytical exposition text. So the analytical exposition text membahas tentang teks argumentasi yang memuat pikiran atau ide pengarang terhadap suatu fenomena atau suatu isu tertentu yang ada di sekitar kita. Teks analytical tersebut bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap topik yang disajikan oleh si penulis. But today I'm gonna explain you the new material. Are you ready, students? Okay, let's get started. Passive voice. So guys, apakah kalian pernah mendengar apa itu passive voice? Nah, tentu kita familiar ya, karena di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita juga mengenal kalimat aktif dan pasif. Jadi dalam pelajaran bahasa Inggris pun kita juga terdapat pembahasan tentang kalimat aktif dan pasif yang kita sebut dengan passive voice. Active and passive voice. So before we go to the active and passive voice, does anybody of you know what is active voice and passive voice? Apakah ada yang tahu apa itu active voice dan apa itu passive voice? Alright. Active voice. The active voice is a sentence where the subject does the job. This form is more focused on the party or subject that receives the result of the action. Jadi kalimat aktif adalah kalimat di mana subjek melakukan suatu pekerjaan. Nah, bentuk ini lebih difokuskan pada pihak atau subjek yang menerima hasil dari tindakan tersebut. For example, Dian reads a novel. Di sini strukturnya adalah subjek diikuti dengan kata kerja atau bentuk pertama atau verb one, kemudian diikuti dengan objek. The second one is passive voice. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of verb. Jadi, kalimat pasif atau passive voice adalah kalimat di mana subjek yang menerima tindakan dari kata kerja atau dari verb. Atau bisa disebut juga dengan subjeknya yang diberi kata kerja atau subjek yang diberikan verb. For example is, a novel is read by Dian. Di sini strukturnya adalah subjek diikuti dengan to be, kemudian baru diikuti dengan verb 3 atau past participle. Karena read, verb 1, verb 2, dan verb 3 penulisannya tetap, maka di sini tetap dituliskan read. Tapi cara bacanya berbeda ya adik-adik. Kalau verb 1 itu dibaca read, sedangkan verb 2 and 3 dibacanya read. Jadi ini sebenarnya membacanya a novel is read by Dian. Setelah terdapat kata kerja bentuk ketiga atau past participle, kemudian diikuti dengan kata by, kemudian barulah diikuti dengan objeknya. The forms of the passive voice.
rumus atau struktur dari passive voice adalah yang pertama kita menggunakan subjek yang diikuti dengan to be, kemudian diikuti dengan verb 3 atau past participle, kemudian ditambahkan dengan kata preposisi by, kemudian barulah diikuti dengan objek. Take a look at this example. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Pada kalimat aktif, di sini tertuliskan the dog chased the cat. Di sini adalah the dog adalah sebagai subjek, kemudian chased adalah verb, dan kemudian diikuti the cat sebagai objek. Nah, ketika kita membentuk kalimat atau mengubah kalimat aktif menjadi pasif, maka subjek yang ada di depan sini diubah atau dipindahkan menjadi objek ketika di dalam kalimat pasif, menjadi di bagian belakang. Kemudian objek yang di bagian sini dipindahkan atau diubah menjadi subjek ketika diubah menjadi pasif. Jadi di sini kita harus mengubah objeknya menjadi subjek, yaitu the cat, kemudian diikuti dengan to be-nya, karena di sini adalah verb 2, jadi to be-nya adalah to be verb 2, yaitu was atau were. Karena di sini the dog itu 1, maka kita menggunakan was. Kemudian diikuti dengan past participle atau verb 3, yaitu chased. Dan diikuti dengan by. Nah, di sini sudah ada by. Kemudian objek. Objeknya adalah subjek yang ada di active voice. Jadi, kalimat the dog chased the cat ketika diubah menjadi passive voice menjadi the cat was chased by the dog. Seperti itu. Did you get it, everyone? Alright. The next is rules for changing the active voice to the passive voice. For the first one, identify the subject, the verb, and the object atau SVO. Jadi, ketika kita akan mengubah active voice menjadi passive voice, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah mengidentifikasi yang mana subjeknya, yang mana verbnya, dan yang mana objeknya pada kalimat aktif tersebut. The next one, change the object into subject. Kemudian setelah kita menemukan subjek, verb, dan juga objek, maka kita harus mengubah objeknya menjadi subjek ketika dalam kalimat pasif. For the number 3, put the suitable helping verb or auxiliary verb. In case the helping verb is given, use the same verb but note that the helping verb given agrees with the object. Jadi, setelah kita mengubah objek menjadi subjek, kemudian kita harus menggunakan to be atau auxiliary yang sesuai dengan apa yang terdapat di kalimat aktif. The next one, change the verb into the past participle form. Ubahlah verb menjadi past participle atau verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Number 5, add the preposition by. Tambahkan preposition by setelah kata kerja bentuk ketiga. And the last one, change the subject into object. Yang terakhir adalah ubahlah subjek menjadi objek. Did you get it, everyone? Alright. Here is the form how to forming passive voice. Di sini adalah beberapa cara untuk mengubah passive voice. Jadi cara mengubah active voice menjadi passive voice itu tergantung bentuk tensesnya. Seperti contohnya di sini, yang pertama adalah simple present yang memiliki rumus to be, yaitu am is are yang diikuti dengan past participle. For example, the painting is made by her. Kemudian present continuous rumusnya adalah di sini sebelumnya terdapat subjek, kemudian diikuti dengan be-nya yaitu am is are, kemudian ditambahkan dengan kata being, barulah diikuti dengan verb 3 atau past participle, baru diikuti dengan by dan objek. Seperti contohnya di sini, the painting is being made by her. The painting ini adalah subjeknya, is adalah to be yang sesuai untuk present continuous, kemudian being
adalah sebagai being yang ditambahkan ketika kita menggunakan present continuous. Kemudian made adalah present participle dan diikuti dengan by. Her adalah objeknya. Kemudian ada simple past. To be-nya adalah was atau were. Kemudian diikuti dengan past participle. Seperti contohnya di sini, the painting was made by her. Kemudian ada past continuous. Past continuous to be-nya adalah was, were, kemudian diikuti dengan being terlebih dahulu, baru diikuti dengan past participle. Pembentukannya di sini adalah seperti the painting was being made by her. Kemudian juga ada present perfect yang to be-nya menggunakan has atau have, kemudian diikuti dengan been terlebih dahulu, barulah diikuti dengan present participle. Contohnya adalah the painting has been made by her. Kemudian ada past perfect tense. Past perfect tense to be-nya adalah had been, kemudian diikuti dengan past participle atau verb 3. For the example, the painting had been made by her. Kemudian jika kita menggunakan simple future atau menyatakan bentuk yang akan datang atau bentuk yang belum terjadi, yaitu to be atau auxiliary-nya menggunakan will, kemudian diikuti be, barulah di past participle. Contohnya seperti the painting will be made by her. Karena di sini terdapat kata will yang merupakan modal, maka kita tidak boleh langsung menambahkan dengan kata verb 3. Karena modal harus diikuti dengan verb 1, maka di sini kita harus menambahkan be di antara will dan verb 3 tersebut. Kemudian ada future continuous. Future continuous to be yang digunakan tetap am, is, are, kemudian ditambahi dengan going to be. Barulah kita tambahkan dengan past participle. Contohnya, the painting is going to be made by her. Dan yang terakhir ada future perfect. Future perfect to be yang digunakan adalah will have been, barulah kemudian diikuti dengan verb 3. Contohnya di sini, the painting will have been made by her. Jelas adik-adik? Alright. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di WhatsApp group atau Google Classroom kalian. So, here are the example of the using passive voice. Jadi di sini ada beberapa contoh dalam penggunaan passive voice. Nah, passive voice tidak hanya dituliskan dalam bentuk kalimat positif, tapi juga bisa dituliskan dalam bentuk kalimat negatif maupun kalimat tanya. Nah, bagaimana cara membentuknya? Let's check it out. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, jika kita ingin menuliskan kalimat bentuk positif dalam passive voice, seperti yang Miss Rani jelaskan tadi, kita harus menuliskan subjeknya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan to be yang sesuai, kemudian barulah diikuti dengan verb 3 atau past participle, kemudian ditambahkan preposisi by, barulah diikuti dengan objeknya. Nah, bagaimana cara membentuk kalimat negatif? Nah, caranya hampir sama, yaitu pertama-tama kita menuliskan subjeknya terlebih dahulu. Nah, di sini subjeknya adalah some flowers. Kemudian diikuti dengan to be-nya are, karena di sini some flowers itu jadi kita menggunakan to be are. Kemudian setelah kita menuliskan to be, kita harus menuliskan atau menambahkan kata not. Jadi sebelum past participle dituliskan, kita harus menambahkan kata not terlebih dahulu. Kemudian barulah past participle atau verb 3 dituliskan di sini. Baru kemudian seperti pada kalimat positif, kita harus menuliskan preposisi by dan diikuti dengan objeknya. Nah, kemudian bagaimana untuk kalimat tanya? Nah, di sini kita harus menuliskan to be-nya terlebih dahulu. Nah, to be yang sesuai untuk kalimat ini apa? Yaitu are.
kemudian barulah diikuti dengan subjek, yaitu subjeknya adalah some flowers, kemudian barulah diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, dan kemudian by yang diikuti dengan objek. Nah, untuk kalimat contoh yang kedua dan ketiga, caranya sama, yaitu jika kita menuliskan kalimat negatif, kita harus menuliskan subjek terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan to be yang sesuai, diikuti dengan kata not, dan barulah menuliskan verb tiganya atau kata kerja bentuk ketiganya, kemudian dituliskan atau ditambahkan preposisi by, barulah kita menuliskan objeknya apa. Dan untuk kalimat tanya, yang pertama kali kita harus tulis adalah to be-nya terlebih dahulu, kemudian subjek, diikuti dengan verb 3, diikuti dengan preposisi by, barulah kemudian objeknya, seperti itu. Did you get it, everyone? Jadi adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang materi passive voice. Nah, cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif adalah yang pertama dengan mengidentifikasi subjek, verb, dan juga objek terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengubah objeknya menjadi subjek atau memindahkan objek yang di belakang menjadi subjek yang berada di depan. Kemudian gunakan to be yang atau auxiliary yang sesuai. Dan kemudian ubahlah verb yang ada dalam active voice menjadi past participle atau verb 3. Kemudian setelah itu tambahkan preposition by, dan yang terakhir ubahlah subjek menjadi objek yang ditaruh di bagian belakang. Nah, cara mengubah active voice menjadi passive voice pun tergantung dengan tenses yang digunakan atau yang ada dalam kalimat aktif. Seperti contohnya pada rumus simple present continuous tense. Kalimat aktif yang berpola subjek yang diikuti dengan be, be-nya yaitu am is are, kemudian diikuti dengan verb ing dan objek. Jika diubah menjadi passive voice akan berubah menjadi subjek yang diikuti dengan be, yaitu be-nya is atau are, kemudian diikuti dengan being, baru ditambahkan dengan verb 3, dan diikuti by, kemudian baru objek. Oke, student, did you get it? Baik, Ibu harap kalian semua paham dengan penjelasan materi kali ini. Nah, untuk tugas akan Miss sampaikan di WhatsApp group atau Google Classroom, dan tugas-tugas yang kalian kirimkan maka akan Ibu anggap sebagai presensi kehadiran kalian pada hari ini. Dan bagi yang tidak mengumpulkan tugas, jadi Ibu anggap sebagai presensi kalian tidak hadir pada pertemuan kali ini. Well, students, before we end up our lesson today, better we are praying together. Let's pray. Begin. Finish. Well, students, thanks for joining my class. Thank you for your attention and see you on the next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.